Belakangan istilah pemberdayaan sering kita dengar dalam berbagai hal, terlebih lagi ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang biasa juga kita kenal dengan Undang-Undang Desa diterapkan oleh pemerintah. Sejak 2015 lalu, istilah pemberdayaan sangat familiar didengar dalam mendorong pembangunan desa. Bahkan ketika ada kegiatan pendampingan yang dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang desa tersebut, pemerintah juga menyematkan istilah pemberdayaan dalam pendampingan itu. Namanya adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disingkat dengan P3MD. Tidak kurang 35.000 tenaga pendamping direkrut oleh pemerintah untuk menggerakkan P3MD di seluruh desa di Indonesia. Lalu, apa itu pemberdayaan? Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat atau komunitas merupakan usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat agar mampu lepas dari pelangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Secara sederhana, memberdayakan dalam hal ini diartikan sebagai memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diakui atau tidak, sejatinya harus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat, yaitu dengan menyediakan sumber daya, pengetahuan, keterampilan kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan menentukan masa depan, sehingga turut serta berpartisipasi dalam mengubah kehidupan masyarakat. Arundhati Chattopadhyay menekankan pemberdayaan adalah hal yang bersifat multidimensi dan mengacu pada perluasan kebebasan dalam membuat pilihan dan melakukan tindakan di semua bidang sosial, ekonomi, dan politik untuk membentukkan kehidupan seseorang. Hal itu juga menyiratkan kendali atas sumber daya dan keputusan. Menurut Sumodiningrat menekankan sedikitnya ada 3 aspek dalam pemberdayaan, yaitu 1. Pemberdayaan untuk menciptakan kondisi yang mampu untuk mengembangkan segala potensi masyarakat. 2. Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi tentang modal sosial sehingga mampu meningkatkan mutu kehidupannya. 3. Pemberdayaan dilakukan untuk mencegah serta melindungi berbagai bentuk intimidasi yang mengentaskan ketertindasan dalam berbagai sendi. Dari pengertian di atas terpahami bahwa pemberdayaan pada prinsipnya bertujuan 1. Masyarakat memiliki kapasitas kemampuan untuk merubah kehidupannya. 2. Pilihan-pilihan perubahan harus beranjak dari sebuah kesadaran tentang potensi atau modal yang dimiliki, baik individual maupun modal secara sosial. 3. Bagaimana menggunakan modal dan individual tersebut untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Lalu bagaimana melakukan pemberdayaan? Dalam pembangunan, masyarakat sering hanya menjadi objek. Maka dalam beberapa waktu terakhir sejumlah kalangan berusaha untuk mengubah paradigma ini. Mereka mulai berpikir agar masyarakat sebagai subjek dari pembangunan itu. Maksudnya di sini adalah bagaimana untuk menciptakan masyarakat yang sadar dengan kebutuhan mereka, berpartisipasi dan mampu dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Untuk itu, mereka perlu diberikan semacam penguatan agar mereka sadar dengan potensi yang dimiliki. Lalu bagaimana seorang pendamping menerapkan konsep pemberdayaan pada masyarakat, terutama bagi pendamping desa? Apakah proses pemberdayaan yang dilakukan sudah dapat membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk merubah kehidupannya? Atau apakah perubahan-perubahan tersebut sudah berangkat dari sebuah pilihan? Sadar masyarakat dengan menggunakan seluruh modal yang ada pada mereka? Pertanyaan ini penting dijawab karena perlu diukur oleh siapapun yang tengah melakukan kegiatan pemberdayaan, terutama oleh para pendamping desa. Atau jangan-jangan yang terjadi adalah sebuah ketergantungan yang baru pada pemberdayaan. Ketika proses pemberdayaan itu berakhir, masyarakat yang diberdayakan justru kembali ke kondisi semula. Mereka yang diberdayakan kembali tidak mampu memanfaatkan modal yang tersedia untuk merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu,
Kondisi-kondisi ini perlu direfleksi kembali oleh si pendamping atau siapapun yang melakukan kegiatan pemberdayaan. Perlu dicari lagi pendekatan-pendekatan yang tepat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan yang membuat masyarakat betul-betul berdaya dan bisa keluar dari kondisi yang tidak ideal, yang membelenggu dengan sebuah kesadaran yang muncul dari dalam dirinya.